wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ikma Fitri NIM 2023020020. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membuat video mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid, yang merupakan tugas dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Yang pertama yaitu pengertian tajrid dan tajdid. Tajrid berarti pemurnian atau penyucian. Dalam konteks agama, tajrid merujuk pada proses memurnikan ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh asing atau bid'ah atau inovasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tajrid bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam ke bentuk aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tajdid berarti pembaruan atau rejuvenasi. Dalam konteks agama, tajdid merujuk pada proses pembaharuan atau merejuvenasi ajaran Islam agar sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat modern. Tajdid bertujuan untuk menginterpretasikan agama Islam dalam konteks modern tanpa mengubah esensi ajaran itu sendiri. Dalam praktiknya, tajrid dan tajdid sering digunakan bersama-sama untuk memurnikan dan memperbaharui ajaran Islam agar sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat. Yang kedua yaitu model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam memiliki dua prinsip utama yaitu tajrid dan tajdid. Tajrid bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh budaya asing dan praktik yang menyimpang. Sedangkan tajdid bertujuan untuk memperbaharui ajaran Islam agar sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat modern. Model tajrid dan tajdid Muhammadiyah, fase aksi dan reaksi. Pada fase ini, Muhammadiyah fokus pada pemurnian ajaran Islam yang menghilangkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Fase konsepsionalisasi. Pada fase ini Muhammadiyah mulai mengembangkan konsep dari teori tentang tajrid dan tajdid, serta menerapkan prinsip-prinsip ini dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Fase rekonstruksi. Pada fase ini Muhammadiyah berusaha untuk memperbaharui dan mengembangkan prinsip-prinsip tajdid dan tajrid agar sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat modern. Dalam konteks ini, Muhammadiyah memiliki beberapa karakteristik yaitu konkret dan produktif, terbuka dan fungsional. Yang selanjutnya yaitu model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki beberapa model gerakan keagamaan antara lain gerakan pembaruan. Muhammadiyah berfokus pada pembaruan ajaran Islam dan menghilangkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, gerakan pendidikan. Muhammadiyah memiliki jaringan pendidikan yang luas mulai dari TK hingga perguruan tinggi dengan fokus pada pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga, gerakan sosial. Muhammadiyah memiliki berbagai program sosial seperti rumah sakit, panti asuhan, dan bantuan bencana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, gerakan ekonomi. Muhammadiyah memiliki berbagai usaha ekonomi seperti bank, kooperasi, dan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, gerakan dakwah. Muhammadiyah memiliki program dakwah yang luas, termaksud pengajian, tablik, dan penyiaran Islam melalui media massa. Yang selanjutnya yaitu prinsip gerakan Muhammadiyah. Ada tauhid, Al-Quran dan Sunnah, ijtihad, dan kemaslahatan. Yang selanjutnya yaitu ciri gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, modern. Muhammadiyah memiliki pendekatan modern dalam beragama dan berusaha untuk mengintegrasikan agama Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, inklusif. Muhammadiyah terbuka terhadap pembedaan dan berusaha untuk bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat. Dan yang ketiga, progresif. Muhammadiyah berusaha untuk terus maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan zaman. Adapun makna gerakan keagamaan Muhammadiyah, yang pertama, menghidupkan ajaran Islam. Muhammadiyah berusaha untuk menghidupkan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari dan menghilangkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, membangun masyarakat Islam. Muhammadiyah berusaha untuk membangun masyarakat Islam yang sejahtera dan berkeadilan. Dan yang ketiga, mencerdaskan bangsa.
Muhammadiyah berusaha untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, mengenalkan ajaran Islam. Muhammadiyah berusaha untuk mengenalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Muhammadiyah berusaha untuk mengembangkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam dan mempererat hubungan antara umat Islam. Gerakan Tajdid Muhammadiyah abad kedua. Gerakan Tajdid Muhammadiyah pada abad kedua Hijriah atau abad ke-8 Masehi tidak ada catatan sejarah yang jelas karena Muhammadiyah sendiri didirikan pada tahun 1912 Masehi atau 1330 Hijriah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Indonesia. Namun jika Anda merujuk pada gerakan tajdid dalam Islam pada abad kedua Hijriah, maka yang dimaksud mungkin adalah gerakan tajdid yang dipimpin oleh Imam Syafi'i pada 761 sampai 820 Masehi, seorang ulama besar yang hidup pada abad kedua Hijriah. Imam Al-Syafi'i dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah Islam yang berusaha untuk memperbaharui dan mengembangkan ilmu fikih dan usul fikih. Beliau menulis beberapa karya penting termasuk Al-Risalah dan Al-Um yang menjadi dasar bagi pengembangan ilmu fikih dan usul fikih. Adapun gerakan tajdid yang dipimpin oleh Imam Syafi'i memiliki beberapa ciri antara lain: 1. Menggunakan agama Islam dan hadis. Imam Syafi'i menekankan pentingnya penggunaan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam memahami ajaran Islam. Yang kedua, pengembangan ilmu fikih. Imam Al-Syafi'i mengembangkan ilmu fikih dan usul fikih serta menerapkan kaidah-kaidah dalam memahami ajaran Islam. Kritik terhadap tradisi. Imam Syafi'i mengkritik tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis serta berusaha untuk memperbaharui ajaran Islam. Namun perlu diingat bahwa gerakan tajdid Muhammadiyah yang kita kenal sekarang ini adalah gerakan yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada abad ke-20 dan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan gerakan tajdid pada abad kedua Hijriah. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.